Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan proses produksi di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah perancangan proses. Kami dari Universitas Banten Jaya, semester 5, program studi teknik industri, kelas non-reguler. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, diantaranya 1. Aji Putra Satya, 2. Fajar Sigit Prasetyo, 3. Gunawan Kristianto, 4. Muhammad Dimas Syafaat. Profil perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah produsen jamu dan obat herbal modern dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. PT Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga pada tahun 1940, dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta dan dibantu oleh 3 orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan yang lebih praktis mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang praktis atau serbuk. Sering dengan kepindahannya beliau ke Semarang, maka pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud, dengan lokasi di Jalan Melaten, Trenggulung, Semarang. Untuk mengantisipasi kemajuan di masa yang akan datang, perlu untuk membangun unit pabrik yang lebih besar dan modern. Maka, pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Kelepu, Kecamatan Berkas, Ungaran, Jawa Tengah. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 21 Agustus 1997. Oke, selanjutnya mengenai profil perusahaan. Di sini kita memiliki kantor pusat yang berada di Office Sido Muncul, lantai 1 Gedung Hotel Tentrem, Jalan Gajah Mada nomor 123 Semarang dengan kode pos 50134. Nah, untuk kantor cabangnya sendiri kita ada di Jalan Geraha Muncul Mekar, Jalan Panjang Arteri Kelapa 2 nomor 27 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, untuk pabriknya atau plannya sendiri itu ada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Kecamatan Bergas, Kelepu, Semarang, Indonesia. Oke, selanjutnya adalah rantai pasok dari Sido Muncul sendiri atau supply chain-nya. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan dan herbal sendiri berasal dari 100% hasil pertanian lokal. Nah, dari hasil pertanian lokal ini diolah atau dikirim untuk dilakukan pembuatan simplicia. Nah, untuk bahan bakunya sendiri kita ada beberapa yang impor bahan bakunya dan ada material kemasan juga untuk membuat kemasannya. Nah, setelah pembuatan simplicia ini kita melakukan proses ekstraksi. Nah, ketika 3 bahan ini ada, barulah kita mulai produksi untuk produksi jamu dan macam-macam herbal lainnya. Nah, setelah produksi kita simpan di gudang untuk didistribusikan ke pengecer, retail, reseller atau sejenisnya dan akan didistribusikan lagi ke pelanggan atau customer. Oke, selanjutnya adalah proses produksi PT Sido Muncul. Di sini dapat terlihat flowchart dari proses produksi yang ada di PT Sido Muncul. Yang pertama sendiri ada bahan baku yang siap dipakai. Nah, dalam proses bahan baku ini ada namanya proses penimbangan,
di mana material ditimbang secara sesuai dengan takaran, dan ada proses penggilingan material yang dikira atau sekiranya masih kasar. Nah, dilakukan proses penggilingan hingga menjadi serbuk. Nah, dalam proses serbuk ini dibagi menjadi dua. Ada produk yang langsung menjadi produk jadi, ada yang produk yang harus melalui proses ekstraksi untuk menjadi produk yang ekstrak dan dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Nah, untuk produk jadinya ini ada namanya proses cetak, proses pengisian wadah atau pengisian kemasan, ada proses pemeriksaan mutu oleh QC, serta labelisasi setelah semuanya tahapan terlalui. Setelah labelisasi barulah produk itu jadi, siap dikemas dan siap dikirim ke konsumen atau distributor. Selanjutnya di sini ada bahan baku siap pakai. Bahan baku siap pakai terdiri dari bahan baku simplisia dan bahan baku non simplisia. Bahan baku simplisia terdiri dari kunyit, temulawak, jahe, adas, cengkeh, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan baku non simplisia terdiri dari susu, gula, vitamin, dan lain-lain. Selanjutnya ada alur praproses, yaitu di mana bahan baku meliputi alur dari penerimaan bahan mentah hingga proses pengeringan, di mana bahan yang datang dari supplier akan dicek terlebih dahulu. Bahan yang sesuai standar akan diterima, tetapi bahan yang tidak sesuai standar akan dikembalikan ke supplier. Setelah itu bahan yang diterima akan disortasi untuk menjaga kualitas bahan tetap baik. Bahan yang disortasi akan dicuci sebanyak 2 kali. Setelah bahan yang sudah bersih akan dikeringkan. Setelah kering, bahan akan disimpan atau diproses selanjutnya lagi. Alur proses ekstraksi, yaitu dari bahan mentah menuju ke gilingan kasar, dan dari gilingan kasar menuju ke ekstraksi. Ekstraksi ini yaitu proses pengambilan ekstrak sari dari bahan-bahan jamu. Pada proses ini bahan mentah terlebih dahulu digiling kasar. Setelah hasil gilingan kasar ini nantinya akan diambil sari-sarinya. Setelah itu ada proses maserasi, perkulasi, dan kombinasi antara maserasi dan perkulasi. Maserasi ini yaitu proses ekstraksi dengan cara merendam bahan-bahan ke dalam zat pelarut. Sedangkan perkulasi yaitu proses ekstraksi dengan cara mensirkulasikan zat pelarut melalui bahan yang akan diekstrak. Selanjutnya ke ekstrak, dan selanjutnya lagi akan ke evaporasi. Evaporasi ini yaitu proses penguapan alkohol yang terkandung dalam cairan sehingga hanya tersisa cairan atau ekstraknya saja. Tahap ini dilakukan selama kurang lebih 6-8 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya disimpan untuk proses produksi. Berikutnya adalah proses produksi jamu berbentuk serbuk dan proses produksi produk cair. Untuk proses produksi jamu berbentuk serbuk, yang pertama adalah frying atau proses pengsangraian. Dalam proses ini, bahan baku jamu yang sudah diracik dimasukkan ke dalam mesin frying selama waktu tertentu. Tujuan dari proses ini adalah untuk menurunkan kadar air. Proses sangrai ini juga munculkan aroma dari bahan-bahan jamu. Kemudian grinding. Setelah melewati tahap frying, bahan jamu yang telah kering digiling atau digrinding menjadi bubuk jamu. Kemudian sieving. Hasil dari proses grinding diayak atau disieving. Dari proses ini, bubuk jamu yang halus akan diteruskan ke proses packing primer, sedangkan bubuk kasar akan diproses grinding kembali. Kemudian packing primer. Pada proses ini, bubuk jamu yang telah melewati proses sieving dikemas dalam saset. Kemudian packing sekunder. Saset-saset jamu hasil dari proses packing primer dikemas ke dalam packing sekunder, yaitu dos atau plastik. Kemudian ada proses produksi produk cair. Yang pertama itu mixing tank. Dalam mixing tank, ekstrak jamu cair dicampur dengan bahan lain dan dipanaskan selama waktu tertentu agar bahan-bahan dapat tercampur dengan baik.
Setelah dipanaskan, jamu cair diairkan ke dalam cooling tank untuk didinginkan. Pada cooling tank ini juga ditambahkan bahan lain. Kemudian fill and seal. Setelah proses pendinginan, jamu cair dialirkan melalui pipa-pipa ke dalam mesin fill and seal untuk dikemas. Lanjut ke quarantine room. Jamu cair yang sudah dikemas dalam bentuk sachet ditempatkan dalam quarantine room untuk diproses infeksi. Kemudian packing sekunder. Setelah lolos prosedur infeksi, jamu cair saset dikemas kembali ke dalam kemasan sekundernya, baik plastik maupun stopless. Dan kartoning. Jamu cair yang telah dikemas dalam packing sekunder dikemas lagi ke dalam karton. Karena produk PT sudah muncul ada yang berbentuk permen, berikut proses produksinya. Proses produksi permen secara garis besar melalui 4 tahap, yaitu cooking, molding, cooling, dan staging. Bahan-bahan permen dicampur dalam proses pemasakan atau cooking. Setelah tercampur dengan baik, dalam kondisi panas, bahan permen tersebut dicetak atau molding dan menjadi bentuk butiran. Butiran hasil cetak tersebut kemudian didinginkan dengan cara dilewatkan melalui ruangan berpendingin dan kemudian disimpan selama waktu tertentu sebelum dapat dikemas. Proses pengemasan permen berupa pengemasan ke dalam kemasan primer, fill and seal, proses packing sekunder, dan proses case, packer, and cartoning. Nah, berikut ini beberapa contoh produk dari PT Sido muncul. Ada kuku bima, Tolkagen cair, susu jahe, kuku bima energi, kopi jahe, dan vitamin C1000. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.